Indonesia sering disebut sebagai salah satu negara paling korup di dunia. Namun, jika kita menelusuri jejaknya, ada satu era yang dianggap sebagai tonggak, Orde Baru. Sebuah rezim yang dibangun dengan janji stabilitas dan pembangunan, tapi di baliknya melahirkan budaya korup yang mengakar hingga hari ini. Setelah kejatuhan Soekarno tahun 1966, Soeharto muncul sebagai penyelamat. Saat itu rakyat lelah dengan inflasi yang menembus 600%, krisis pangan, dan instabilitas politik. Orde Baru menjanjikan dua hal, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Namun, stabilitas ini tidak datang secara alami. Ia ditegakkan dengan kontrol militer, dan disitulah pintu korupsi terbuka. Di era Orde Baru, korupsi bukan hanya perilaku individu, melainkan sistem yang dilembagakan. Militer diberi peran ganda, tidak hanya menjaga keamanan tapi juga menguasai bisnis dari tingkat desa hingga nasional. Perusahaan kroni, terutama milik keluarga Cendana, mendapat monopoli, mulai dari cengkeh, minyak, hingga tol. Birokrasi dijadikan mesin pungutan. Urus izin, ada uang pelicin. Naik jabatan, ada upeti. Semua orang tahu, semua orang ikut. Pada titik ini, korupsi bukanlah penyimpangan, melainkan bagian dari cara negara dijalankan. Budaya korup Orba bisa dilihat jelas dari 3 pola utama. Pertama, KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Anak, menantu, hingga keluarga besar Soeharto menjadi pengusaha instan. PT Timor, milik Tommy Soeharto misalnya, mendapat proteksi penuh dari negara. Kedua, proyek mercusuar. Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah, Bandara Soekarno-Hatta, hingga proyek jalan tol seringkali lebih banyak menguntungkan kroni ketimbang rakyat. Ketiga, institusi negara jadi ladang rente. Pertamina di bawah Ibnu Sutowo terkenal sebagai negara dalam negara. Bulog jadi mesin distribusi beras, tapi juga sumber kebocoran besar. Semua ini berjalan rapi, seolah-olah korupsi adalah bagian dari pembangunan. Rakyat kecil hanya bisa menerima dampaknya. Harga kebutuhan dipermainkan kartel, pungli jadi rutinitas, dan akses pendidikan maupun kesehatan sulit ditembus tanpa uang tambahan. Tapi semua tampak stabil, sampai datang badai krisis moneter 1997. Rupiah anjlok, utang luar negeri menumpuk, dan sistem ekonomi yang penuh korupsi runtuh seketika. Rakyat marah, mahasiswa turun ke jalan. Orde Baru akhirnya tumbang setelah 32 tahun berkuasa. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini, pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Namun jatuhnya Soeharto tidak serta-merta menghapus budaya korup. Warisan itu masih kita rasakan. Dari parlemen hingga birokrasi, dari proyek negara hingga pungli jalanan, semuanya masih serupa, hanya aktornya yang berganti. Orde Baru telah berakhir, tapi budayanya masih hidup. Pertanyaan yang tersisa, apakah kita mampu memutus rantai sejarah ini, atau kita akan terus menjadi korban dari budaya korup yang lahir di masa lalu? Sejarah adalah cermin. Mau kita berkaca, atau terus membiarkan kabut menutupi wajah kita?